Ya. Oke. Kata-kata apa aja? Bebas. Senang. Nah, siap ya. Oke. Adnan. Paling ganteng dunia. Ahli bola kan? Iya. Aira Salsabila. Alan. Aprilia. Kalau bisa anak-anak jangan sama kayak lainnya. Kata-katanya beda. Archiva. Cewek cantik. Greta. Adit aja. Delicia. Disca. Herlina. Ibrati. Iqbal. Mira. Gimana bang? Pendiam. Indah. Penjam dia kelas sih. Jiel. Karina. Kenzi. Keisha. Muhammad Saifullah. Udah Saifullah ada? Mikaela. Muhammad Nizar. Siap. Muhammad Fauzan. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Kautar. Sedih. Aku sedih. Muhammad Al-Farizki. Salam baik. Muhammad Gilang Pratama. Unggul. Najwa Twinsa. Panji Tri. Semangat. Putri Sabrina. Putri Zara. Nanti liatin sama yang lain. Rafa Kalista. Ragil. Robert. Sylvia. Siti Tania. Syarul Akmal. Ibu. Tambu. Kata-kata hari ini jangan dari orang yang datang pergi dari Tegar. Atlet 8E. Kalian orang-orang malam. Vina. Yosita. Tadi siapa yang masuk di luar?
Pak, tuh Pak datang Pak. Ya, silakan langsung duduk. Ada kursi. Kita akan mengulas materi minggu lalu. Nah, oke. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Ragam hias. Oke. Apa pengertian ragam hias? Tanpa melihat buku. Karena kan itu materi sudah dibahas. Satu orang. Kita sebelum masuk ke materi mockup, oke? Satu orang. Apa itu ragam hias? Pola yang diulang-ulang. Boleh. Ada lagi? Saya masih ingat? Ragam hias. Ragam hias adalah hiasan pola dan bentuk atau bentuk yang dibuat secara ulang-ulang. Tujuannya untuk membuat hiasan. Bisa dipahami? Jadi anak-anak, setelah nanti Bapak berikan materi, kalian tolong dibaca kembali, diulas kembali materi yang Bapak sampaikan. Bisa dipahami? Oke. Untuk materi mockup, silakan kalian buka buku paket halaman 66. Ya, di situ ada poin T untuk pengertian membuat mockup. Silakan satu orang baca apa itu mockup. Ya, silakan Kak Regina. Mockup adalah sebuah rancangan ataupun model desain produk yang dibuat sebagai acuan sebelum dibuat. Pada dunia industri, mockup bukan hanya karya akhir, tetapi justru menjadi awal produksi. Oke. Betul, Vina. Kasih applause buat Vina. Oke. Di sini ada pengertian mockup atau gambar mockup. Silakan satu orang baca. Kelihatan? Enggak. Silakan. Kamu yang paling depan, tolong baca. Kedengeran nggak? Ada yang bisa mengulang? Satu orang? Oke, saya ulang. Gambar mockup adalah visualisasi desain yang menunjukkan tampilan dan nuansa produk akhir, seperti aplikasi, web, atau kemasan. Sampai situ paham? Nah, biasanya untuk mockup sendiri itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk apa tujuannya? Untuk memasarkan suatu produk. Misal, saya punya produknya itu handphone. Kalau bukan handphone, misal saya punya satu HP, produknya itu misalkan saya mau menjual satu cup kopi. Nah, di dalam mockup, di sini ada contohnya. Kalau misalkan gambarnya seperti ini saja, akankah menarik jika dipandang atau dilihat? Tujuan mockup ini berperan penting di sini adanya. Kenapa berperan penting? Kalau misalkan seperti ini, apakah kalian tertarik untuk melihatnya? Arahnya ke situ, mockup tuh. Mendesain, membuat, tetapi itu bentuknya bentuk visual, ya. Biasanya digunakan untuk bahan presentasi suatu produk. Saya mempresentasikan produk saya. Saya punya produk kopi. Judul misalkan kopi saya itu ini ya, drop. Drop nanti saya presentasikan terkait drop. Drop apa aja, terus desainnya misalkan seperti ini. Ini untuk tertarik klien.
hanya ini aja, kalian tidak akan tertarik. Karena kalian yang lihat apanya? Produk yang ditawarkan. Gitu. Kalian menawarkan produk ke saya nih, ke Bapak. Kalian, Pak, saya punya produk ini. Tapi desain visualnya tidak menggunakan desain yang menarik. Akankah saya sebagai klien tertarik dengan desain yang kalian tawarkan? Tentu tidak. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan nih hanya ini saja nih, kalau kayak gini kan enak dilihatnya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada mock-up-nya, itu saya sebagai klien itu tidak tertarik dengan produk yang kalian tawarkan. Seperti itu. Ada yang bisa dipahami? Ada yang sudah mengerti? Nah, dari sini lihat mock-up membantu desainer, klien, dan pemangku kepentingan memahami konsep secara visual sebelum produk diproduksi. Saya punya produk nih, Aqua, mereknya Gunung. Kalau misalkan ini tanpa mock-up, misalnya, ini bentuk produk yang sudah jadi. Kalian tertarik membeli ini? Kenapa? Jelek kan? Jelek. Hanya apa yang saya lihat, apa yang saya pandang gitu. Seperti biasa. Kayak gitu. Gak ada ketertarikan saya melihat ini. Karena ini hanya sebuah aqua berisi air minum. Tetapi kalau misalkan kalian memasarkan produk kalian dengan mock-up yang sangat menarik, misal di dalam mock-up kalian seperti ini, tertarik membeli? Kenapa? Karena di sini logonya sudah kelihatan, produk yang ditawarkan ya sudah kelihatan. Kenapa? Ini air mineral, air gunung. Jadi kalau misalkan tidak udah, siapa yang beli? Gitu kan? Bisa dipahami sampai sini? Ingat kalimatnya, sebelum produk diproduksi atau dikembangkan, ini adalah representasi statis yang mencakup elemen visual. Tadi mock-up tuh kerjanya di mana? Di tadi visual untuk penyampaian apa? Bahan untuk presentasi suatu produk tadi. Ya ini di dalam tata letaknya, warna, tipografi. Gitu. Nah, oke nih. Nih ya, perhatikan gambar di depan. Perhatikan terlebih dahulu. 1 menit untuk memahami gambar yang di depan. Sebelum proses setelah jadi. Bisa dilihat yang di depan? Silakan pahami 1 menit. Sudah paham? Satu orang bisa menjelaskan? Satu orang angkat tangan? Ada? Nih. Oke, bisa dilihat ya? Bisa dilihat. Tahu ini apa? Tote bag. Kalau orang itu bilang katanya packaging untuk barang bawaan apapun itu. Biasanya satu perusahaan tahu Tomorrow? Tahu? Ada yang nggak tahu Tomorrow? Nih, di Tomorrow biasanya kalau misalkan kalian beli kopi, kopinya kalian bawanya take away, ada kemasan ini. Di situ ada logo kucing. Nah itu adalah mock-up. Contoh mock-up dalam bentuk yang sudah jadi, ya. Oke? Nah, sebelum ini ketika misalkan kalian belum ditambahin sesuatu, belum dijadikan satu mock-up, belum ada representasinya, ini seperti ini, hanya bentuk polosan. Orang tidak akan tertarik yang tadi saya bilang, karena bentuknya hanya seperti ini. Misal, satu orang, kalian ingin membuat produk apa? Satu orang. Di sini ada yang jualan? Mikaela, kamu jualan apa? Nah, basreng. Oke, basreng ya. Basreng kita ambil contoh. Basreng biar agak lebih menarik, kita pakainya contoh yang seperti ini. Kamu punya produk basreng. Kalau misalkan kamu jual hanya di plastik yang topech yang cuma bisa berdiri itu,
tanpa adanya logo itu tuh, orang-orang tuh tidak akan terlalu tertarik karena nggak tahu produk ini produk siapa. Tapi ketika kamu presentasi ke anak-anak mengenai produk kamu, menggunakan lengkap yang tadi dilihat, misalkan packaging boleh pakai teng-tengan kalau misalkan bawahnya banyak. Misalnya saya beli misalkan satu kecapnya berapa? Nah, misal saya beli yang 5.000, misal beli 10. Tapi sama kamu dikasih teng-tengan kayak gini. Set, asik nggak? Kalau misalkan kemasannya kayak gini doang nggak asik, tapi kalau misalkan dikasih brand kamu itu lebih menarik. Kamu punya basreng nih, ada bahan buat packaging, kamu tempel untuk di mockup tadi, untuk visualisasinya nanti seperti ini, diproses, akhirnya dibuat suatu visualisasi dalam bentuk presentasi nantinya. Nanti akan ada misalkan hasilnya seperti ini setelah jadi. Jadi orang tuh melihat produk kalian itu tertarik tadi. Tujuannya apa untuk tertarik? Saya sebagai seorang klien, saya sebagai seorang pembeli. Bisa dipahami nggak sih? Bisa dipahami? Bisa. Cowok bisa dipahami? Bisa. Ceweknya bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan buka jenis mockup ada di halaman 6A. Saya kasih 3 contoh nantinya. Silakan dilihat. Yang pertama ada mockup cetak. Silakan pengertiannya dibacakan. Mockup cetak. Oke, lanjut. Yang kedua, poin kedua B, mockup merek. Silakan bacain. Oke, poin C, mockup perangkat. Silakan bacain, Robert. Mockup perangkat berguna untuk pemasaran perangkat memamerkan aplikasi atau halaman web dalam desain dan visual. Jenis mockup ini bagus untuk perusahaan teknologi yang sedang dalam tahap pengembangan karena dapat membantu memutuskan tampilan aplikasi atau halaman web. Oke, silakan poin D, mockup kemasan. Riri. Mockup kemasan adalah representasi foto dari branding yang ditempatkan pada berbagai item kemasan, termasuk kotak makanan dan minuman, kantong plastik, kantong kertas, dan berbagai bahan kemasan lainnya. Dalam aspek pemasaran, pengemasan suatu barang tidak hanya sekadar sarana mengirimkan produk, tetapi juga tentang kualitas produk dari merek tersebut. Oke, selanjutnya poin E, mockup produk. Ragil. Mockup produk adalah rendering realistis digital dari desain produk. Mockup ini biasanya digunakan pada awal proyek supaya tim memahami visi untuk hasil akhir dari desain produk. Mockup jenis ini telah banyak digunakan di dalam iklan. Misalnya toko e-commerce menampilkan untuk menggunakan mockup sheet dengan mengimpor desain ke template mockup dibandingkan dengan memotret setiap kemeja satu persatu dengan semua variasinya. Oke, terima kasih. Poin F, mockup media sosial. Silakan kalian bacain.
yang detail dari desain akhir sebuah produk digital. Ya, sekarang ini dimarang-marang produk digital sekarang. Karena ya sekarang udah namanya ya digital, apapun itu selalu dengan internet dan semacamnya. Kenapa harus pakai website itu? Nah, ada pun juga untuk mock-up kemasan. Nah, mock-up kemasan model visual tentang 3 dimensi dari sebuah kemasan produk yang digunakan untuk memvisualisasikan desain sebelum diproduksi secara massal. Nah, maksudnya itu kalau untuk mock-up kemasan di sini ya diperhatikan. Di sini ada ini desain sebelum diproduksi secara massal. Nah, jadi biasanya untuk mock-up itu sebelum dipasarkan, sebelum dijual ke yang lain, sebelum dipasarkan lebih banyak lagi ke pasar-pasar internasional atau ke pasar nasional, itu akan diuji coba dulu, dites terlebih dahulu, dipresentasikan. Yang saya bilang tadi dipresentasikan kenapa? Agar nanti produk yang dibuat itu diterima di kalangan pasar. Entah itu nanti pasar tradisional, pasar apapun itu, terutama yang pasar kelas kita. Biasanya untuk mock-up ini nih, kalian pernah lihat satu KP yang ada misalkan logo cuman 94. Ada yang pernah lihat? Kalau enggak KP kiri. Ada yang tahu KP kiri? Nah, biasanya kalau KP kiri itu menggunakan mock-up logo hanya tulisan kiri, tetapi orang-orang tertarik masuk ke dalam situ. Gitu. Bisa dipahami? Nih, kasih contoh begitu. Ya. Tanpa kalian sadari, ada beberapa poin. Nah, lihat ke depan. Ini contoh mock-up. Ini yang biasanya dipasang-pasang buat logo perusahaan, hanya depannya saja tuh. Kalau malam suka dikasih lampu. Nah, kayak gitu. Tahu nggak? Tahu. Nah, itu. Nah, kalau ini produk. Nah, produk mock-up yang sudah jadi seperti ini. Yang sebelum jadinya seperti ini. Hanya kemasan saja. Udah aja, nggak ada ketertarikan. Siapa yang mau melihat barang yang cuman hanya satu warna? Gitu kan? Nih. Terus juga yang seperti ini nih, lihat. Yang cup yang saya bilang tadi, ini cup kopi. Kalau misalkan ada gambar ini, enak nggak dibikin story misal? Nih bayangin ya, bayangin nih, kalian beli kopi, kemasannya cuma udah putih aja. Nih putih, kemasannya putih. Enak nggak dipandangnya? Story nggak enak, dibikin story nggak keren. Kenapa? Tapi kalau misalkan pakai kayak ginian, neng tank up, tulisannya apa? Misal tulisannya yang sekarang tuh ada tuh pasar-pasar yang Nescafe. Terus yang kopi yang paling mahal tuh Starbucks. Keren nggak kalau pakai Starbucks? Tapi dihilangin logo Starbucks misal. Tapi kopinya nih, ya. Hasilnya apa nih? Anggap aja ini kopi. Kemasan kopi, anggap. Nih. Dalamnya si airnya ini kopinya kopi Starbucks. Tapi logonya biasa aja, nggak ada logo Starbucks. Keren nggak? Itu nilai jual yang diberikan oleh mock-up itu. Tapi kalau misalkan pakai logo Starbucks, keren nggak? Keren. Itu tahu kan? Bisa membedakan kan? Mana itu mock-up dan nggak pakai mock-up? Ke situ arahnya sebenarnya. Untuk bahan pasar. Itu kalau di kemasan buat kopi. Adapun packaging, biasanya kalau misalkan kalian ke Alfamaret suka beli tuh, beli apa namanya? Pak nggak ada plastiknya, boleh nggak pakai tank-tankan aja? 200 rupiah. Kalau nggak 2000. Nah itu, kalau misalkan nggak ada logo apa, nggak ada logo Alfamaret, apa gitu? Nggak ada, nggak menarik. Itu kalau untuk yang cup kopi nih. Kalau misalkan kemasan lain deh, misal Ricis. Siapa yang pernah Ricis? Nah, kalau kalian pegang
tanpa ada tulisan ricis, apakah orang-orang akan tahu kalau kalian ada sendiri ricis? Tidak. Kenapa tidak? Karena tadi peran mokap itu di situ kuncinya. Ya, bisa dipahami? Sudah ngerti untuk mokap? Paham kan? Oke. Sekarang sebelum ke tugas, saya simpulkan terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya nih, dari penjelasan di atas, bisa kalian pahami bahwa mockup adalah visualisasi atau rancangan konsep desain yang akan diterapkan di sebuah produk. Yang tadi saya bilang produknya itu dalam dunia desain. Mockup adalah rancangan konsep yang meliputi elemen tampilan visual, tipografi, warna, dan juga navigasi pada sebuah produk. Sampai sini kalian paham? Sampai sini ada yang bertanyakan terkait produk, terkait mockup? Sudah paham apa yang saya jelaskan? Sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Oke anak-anak, kita bagi kelompok aja, kelompok kecil. Karena di sini udah ada 3 baris, kita bagi ke kelompok. Oke. Nah, jadi kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau mau menarik boleh kalian tambahkan nama kelompoknya apapun itu. Ya. Oke. Nah, jadi saya kasih 1 lembar, silakan kalian kerjakan kelompok. Yang di belakang boleh maju ke depan untuk pengerjaannya. Ya. Silakan. Nah, mekanisme pengerjaannya, saya akan jelaskan mekanisme pengerjaannya. Di dalam lembaran ini itu ada jenis mockup. Nah, yang tadi dijelaskan, yang tadi kalian baca, itu ada di situ. Mockupnya termasuk jenis apa? Nah, alasannya apa? Dan jelaskan kenapa masuknya ke jenis mockup ini. Bisa dipahami? Saya rasa anak SMP sudah paham. Silakan dikerjakan. Silakan yang dari belakang maju ke depan untuk kerjakan. Untuk mengerjakan karena cuma 3 soal, kalian mengerjakan 3 menit. 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit.
hasil dari pencarian unit tadi. Oke, bisa dipahami anak-anak? Saya silakan. Tentukan 3 orang. Tentukan 3 orang ya. Tentukan 3 orang. Waktu presentasi hanya 1 menit. Kalian langsung jelasin, sebutin nama kelompok, jelasin dari sini. Oke, silakan. Mulai dari kelompok ini. Ya. Selesai. Ayo sampai. Sudah selesai? Kalau belum kita ambil satu aja ya. Satu kelompok. Dari kelompok cowok nih. Kelompok di sini. Ayo. Tolong diperhatikan temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Unut. Presentasinya hasil alasannya itu karena kita dari desain produk. Alasannya itu karena keuangan hubungan dan gambar bergerak. Udah? Belum? Oke, kasih plus buat semua kalian. Terima kasih. Sekelompok lagi ada yang mau? Sekelompok lagi udah selesai? Oke, saya kira cukup ya anak-anak. Ini cukup. Boleh saya ambil?